Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Bagaimana kabarnya mahasantri semua? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di level kedua, Masya Allah, yakni tahsinul qiraah, di mana sebelumnya mungkin mahasantri semua belajar pra tahsin, ya, Masya Allah. Semoga tetap semangat. Baik, untuk permulaan kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenal pernafasan diafragma, di mana pernafasan ini sering digunakan oleh para yang bergelut ya di dunia tarik suara, presenter dan seterusnya. Mereka menggunakan pernafasan diafragma, termasuk juga para qari, para pembaca Al-Quran, para ahli qiraat, mereka menggunakan pernafasan diafragma karena memang lebih baik dan juga akan membuat pernafasan lebih panjang ya dan lebih sempurna lagi. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yaitu ketika kita menggunakan pernafasan perut ya, bukan melalui pernafasan dengan cara menarik dada kita. Bukan, tetapi melalui mengembangkan pernapasan melalui diafragma, yaitu yang berada di perut kita. Jadi narik nafas, kemudian disimpan di perut, kemudian dibuang lagi dan seterusnya. Sehingga ketika perut kita mengembang, artinya menarik nafas, lalu kita baca ayat atau Al-Quran. Nah, insya Allah dengan begitu bacaan kita, suara kita dan juga pernafasan kita lebih stabil dan lebih panjang. Semoga membantu dalam rangka memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Quran kita. Kemudian kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Nah, beberapa hal yang penting untuk disampaikan mahasantri yang Allah muliakan. Di sini kita tahu bahwa mempelajari Al-Quran merupakan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Dan di antaranya ada kaidah-kaidah yang mesti diketahui oleh kita semua, yaitu bahwasanya yang pertama, kita mesti mempelajarinya dari segi makharijul huruf dan juga sifatul huruf terlebih dahulu. Karena ini sangat penting untuk membentuk setiap huruf yang kita ucapkan ketika mempelajari Al-Quran, di mana Al-Imam Al-Jazari mengingatkan betapa pentingnya mempelajari tajwid, mempelajari bacaan Al-Quran. Yang pertama kali adalah tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, beliau mengatakan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun 'alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati yalfidhu bi afsahil lughati. Yang pada intinya beliau menekankan untuk kemudian kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Baik, secara runut penting untuk dipelajari oleh para pelajar Al-Quran. Yang pertama adalah memahami kesempurnaan harokat atau yang disebut itmamul harokah, di mana Syekh Al-Allamah At-Tibi menyampaikan bahwa setiap penyempurnaan pada huruf itu akan bisa sempurna dengan cara menyempurnakan tiap harokat. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah itu harus dimonyongkan agar kemudian sempurna pengucapannya. Demikian juga kasroh harus direndahkan rahangnya agar penyempurnaan harokat itu semakin baik, dan fathah harus dibuka mulutnya ya. Kemudian ada kaidah-kaidah berikutnya di mana yang penting untuk diketahui yaitu menebalkan dan menipiskan bunyi huruf. Ini kaidah kedua bagi kita pelajar Al-Quran, karena di dalam Al-Quran
huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Sehingga penting bagi kita mana mengetahui huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Kemudian kaidah yang ketiga adalah menyeimbangkan setiap mad. Di mana Al-Imam Ali bin Abdul Somad As-Sakhawi rahimahullahu taala beliau berkata, lil harfi mizan fala takun taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan. Huruf itu memiliki timbangan, ya. Karenanya jangan berlebihan dan jangan pula mengurangi timbangan tersebut. Mam tabi'i dibaca konsisten 2 harokat, ya. Tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang. Contohnya seperti itu. Poin yang keempat adalah menebalkan dan menipiskan mad, yaitu bacaan panjang sesuai sifat huruf yang mendahuluinya. Bila mana huruf yang mendahuluinya tebal, maka madnya juga dibaca tebal. Tetapi bila mana huruf yang mendahuluinya tipis, madnya pun dibaca tipis. Yang kelima adalah memanjangkan mad. Ya, baik itu mad asli atau tabi'i secara sempurna 2 harokat, ya. Tidak boleh tadi dikurangi, tidak boleh juga berlebihan sehingga lebih daripada 2 harokat. Pun demikian juga konsisten terhadap mad far'i, di mana mad far'i yang kita baca ada kalanya 4 harokat, ada kalanya kemudian 6 harokat. Nah, di situ nanti akan lebih mendalami di pembahasan ini. Kemudian yang keenam mengucapkan huruf sukun, ya. Huruf sukun itu harus dijelaskan hurufnya, tidak boleh kemudian istilahnya itu tidak tegas, ya. Wa haqqiqis sukuna fi ma sukkina wala tuharrikhu ka an amta ihdina. Nah, di sini Al-Alamah Ahmad At-Tibi rahimahullah berkata juga yang artinya, dan jelaskanlah bunyi sukun pada huruf yang disukunkan dan jangan membunyikannya berharokat, ya. Seperti contoh seperti ihdina disukunkan secara jelas, dan juga an'amta ihdina. Nah, sukunnya harus dibaca dengan jelas. Baik, mahasantri yang Allah muliakan, kita masuk pada makhraj yang pertama, di mana makhraj ini disebut sebagai makhraj al-jauf, ya. Makhraj al-jauf atau kemudian disebut rongga mulut, ya. Al-Imam Al-Jazari menjelaskannya dalam matan Jazariyah. Beliau mengatakan, fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kemudian huruf alif adalah bagian huruf al-jauf, yakni rongga kerongkongan dan juga rongga mulut. Dan 2 saudaranya yaitu huruf waw dan ya yang berakhir di udara saat diucapkan. Sehingga makhraj daripada huruf mad, baik itu alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, dan waw sukun didahului dhammah, maka keluarnya itu melalui rongga kerongkongan dan juga rongga mulut, tidak boleh dari hidung, ya. Contohnya pada kalimat nuhiha. Nah, itu semuanya harus melalui rongga mulut. Baik, kita akan latihan. Yang pertama adalah huruf waw, ya. Waw sukun didahului oleh dhammah. Baik, perhatikan di halaman ke-9. A'udhu. Dipanjangkan 2 harokat. A'udhu. Ja'u. Wa naqulu. Dhuqu. Nah, itu semua harus melalui rongga mulut. Kemudian huruf ya sukun didahului kasroh. Nasta'inu, faqirun, khasi'ina, al-muniri. Kemudian alif didahului oleh fathah. Al-alamina, amanna,
ayatin al-fasiquna. Baik, kemudian kita latihan pada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, mahasantri yang Allah muliakan, kita sudah tuntas untuk mempelajari makhraj al-jauf, rongga mulut. Semoga ada manfaat dan faidahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.